Jembatan besar runtuh. Tidak sengaja menemukan tulang manusia. Semua orang kerja di sana panik. Polisi dengan cepat angkut peton yang ada mayat itu. Dan dengan cepat menggunakan alat untuk motong. Deteksi forensik dari karakteristik korban. Setelah mencoba melihat korban mati dalam saat sedang berlutut. Berdasarkan mengidentifikasi karakteristik. Dan tahu ini adalah seorang pria. Dan saat dibunuh telah dimaksa, dikubur dalam kondisi masih hidup. Saat Kapten Lu dan polisi itu ingin pergi. Ada orang menemukan dalam peton ada surat. Momen surat diambil keluar. Satu kasus telah dikubur selama 8 tahun sekarang muncul lagi. Korban adalah Fan Luong. Adalah staf tim bangunkan jembatan ini. Kerja sama dia ada 2 teman Hoang Ngi dan Chu Puong Chin. Kuliah bersama. Tapi Fan Luong lapor Hoang Ngi adalah bos perusahaan. Setelah mayat Fan Luong ditemukan, langsung ada orang lapor melihat Chu Hoang Ngi. Tapi ketika polisi sampai, melihat dia sudah jatuh dari gedung dan mati. Kematian Chu Hoang Ngi adalah bunuh diri atau dibunuh. Sekarang polisi belum bisa tebak. Hanya coba berpikir, setelah Fan Luong lapor Hoang Ngi. Jadi dia dibunuh olehnya. Setelah mayat Fan Luong ditemukan, kemungkinan dia bunuh diri untuk tidak ditangkap. Semuanya membentuk rantai peristiwa yang logis. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, langsung jatuh ke jalan buntu. Ketika anak Tiefu dapat kabar sudah temukan mayat ayah, langsung datang ke TKP. Angkat kain putih. Langsung muncul satu mayat. Melihat pose kematian Fan Luong bisa tebak. Sebelum mati, dia telah disiksa. Tiefu tidak bisa menerima. Dia sendiri capek mencari ayah selama 8 tahun. Hanya untuk melihat ayah seperti ini. Tiefu langsung hancur. Chu Puong Chin berdiri di dekat langsung hiburnya. Dari waktu Fan Luong hilang, Chu Puong Chin adalah sahabat. Baik hati telah adopsi Tiefu. Dan jaga dia sampai dewasa. Dalam mata orang lain, Chu Puong Chin adalah orang baik. Dalam mata Tiefu, dia adalah seorang ayah baik. Besok mereka makamkan Fan Luong. Teman dia datang untuk menghibur Tiefu. Dan bilang dia baik sama Puong Chin. Tapi jelas dia tidak ada mood untuk mendengar kata-kata itu. Sendirian berdiri di pintu depan. Saat itu, tiba-tiba ada seorang anak mengatakan ada orang mencari dia. Tiefu ikuti anak tadi ke tempat pria ini. Dia tanya Fan Luong. Adalah ayah Tiefu bukan? Ada yang saya ingin omong. Tiefu. Paman Chu sebenarnya. Tidak menunggu pria itu selesai omong. Chu Puong Chin telah datang. Pria itu langsung pergi. Setelah semua selesai, Tiefu lelah balik ke kampus. Tapi di tengah jalan melihat ada seorang sedang ikuti dia. Merasa ada yang aneh dia mencoba bertanya. Ingin tanya kenapa orang ini ikuti dia. Ternyata nama pria ini adalah Man Xie. Setelah mayat Fan Luong ditemukan, dia sudah ikuti Tiefu. Man Xie bawa Tiefu ke rumah yang buruk di bawah kaki jembatan. Awal Tiefu tidak peduli dengannya. Tapi Man Xie bilang dia tahu semua tentang kasus Fan Luong. Setelah Tiefu bersama Man Xie datang ke sini, dia kasih tahu. Pada tahun itu dia kerja bangunan di sini. Suatu malam, dia melihat ayah Tiefu bersama Chu Puong Chin dan Hoang Ngi. Sepertinya mereka ingin meriksa sesuatu. Besok ayah Tiefu sudah hilang. Tapi Puong Chin mengatakan, Luong sudah kabur dengan seorang wanita bernama Tongna. Tiefu mendengar itu. Ingin Man Xie bantu menjadi saksi. Tapi baru bilang bertemu dengan polisi. Dia mati juga tidak mau pergi. Karena dia sudah bantu kasih tahu. Setelah itu ingin usir Tiefu pergi. Karena ingin mencari tahu tentang kematian ayah. Tiefu walaupun diusir tapi dia tidak mau pergi. Menghadapi pertanyaan dia Man Xie tidak punya pilihan lain. Harus jujur padanya. 8 tahun lalu, dia perkosa dan tusuk mati saudara. Karena itu dia kabur.
Datang dan tinggal di sini. Kerja apa aja yang penting bisa bertahan hidup. Mansia mau kasih tahu Tiefu semua karena melihat dia seperti saudara dia yang sudah mati. Tapi Mansia hanya bisa bantu seperti itu. Dan semua Tiefu harus cari tahu sendiri. Setelah itu dia langsung tutupi pintu. Mulai hari itu, di wajah Tiefu sudah hilang senyuman. Dan hanya diam berpikir. Harus mencari tahu kebenaran. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Jadi hanya mencari seorang untuk bantu dia. Sekarang yang bisa bantu dia hanya Mansia. Besok Tiefu pergi ke bengkel mobil. Dan bilang sama Mansia. Ingin mencari selingkuhan ayah, Tong Namai. Mansia antar Tiefu dengan motor dia. Langsung ke tempat tinggal Namai. Setelah menemukan, Tiefu langsung tanya tentang tahun itu. Namai bilang, ayah dia sudah tahu ada masalah dengan jembatan ini. Jadi pakai nama dia untuk buat surat lapor. Ingin Cu Hoingya ditangkap. Tapi Cu Puong Chin hentikan dia. Sekarang Tiefu mulai curiga ayah angkat dia. Apakah karena dia ingin menghindari dari kematian ayah kandung dia? Tapi Puong Chin adalah sahabatnya. Dan Fan Luong juga tidak ada cukup bukti. Lalu Mansia antar Tiefu pulang ke rumah. Karena ini adalah weekend. Jadi Tiefu harus ke rumah ayah Puong Chin. Sekarang di dalam rumah ada tamu. Dia antar Tiefu bertemu dengan wakil kota Duong. Membuat dia ingin saat jembatan runtuh. Ada berita di TV tentang wakil kota. Besok saat makan, Cu Puong Chin menerima panggilan telepon. Melihat dari aksi dia, membuat Tiefu terus curiga. Tergantung semua bukti yang dia ada. Tiefu berpikir, ayah angkat ada hubungan dengan kasus pada tahun itu. Jadi dia bersama Mansia ikuti dia. Dan dalam waktu ini, hubungan Tiefu dan Mansia mulai tumbuh. Dua hati yang sepi mulai mendekat. Ini adalah mulai untuk cinta yang sedih. Pada saat ini, selingkuhan Hoingya sudah kontak Cu Puong Chin. Dan bilang di tangan dia ada bukti kejahatannya. Puong Chin langsung ajak bertemu di luar kota. Sekarang orang itu keluarkan satu video. Adalah video Cu Hoingya rekam. Isi video adalah dia masukin mayat Fan Luong ke dalam semen. Lalu tuangkan semen ke atas. Ternyata Fan Luong dibunuh oleh Puong Chin. Dalam hujan malam itu, Puong Chin dan Hoingya sudah tarik Fan Luong ke tempat bangunan. Ingin hentikan dia menulis surat laporan. Tapi Fan Luong masih keras kepala, masih mau lapor ke atasannya. Puong Chin karena tidak mau ditangkap telah dorong teman ke dalam seman lalu kubur hidup. Setelah itu pura-pura baik hati adopsi Tiefu. Membangunkan nama baik untuk diri sendiri. Arahkan popularitas ke arah lain. Video ini tidak boleh diungkapkan. Jika tidak konsekuensinya akan luar biasa. Tie Duong juga tidak mau dapat masalah. Hanya ingin 100 juta uang cash. Cu Puong Chin mendengar itu langsung setuju. Dan pertemuan mereka sudah dilihat oleh Tiefu dan Mansia. Tapi dia belum tahu ayah angkat adalah pembunuh yang dia sedang cari. Lalu Tiefu mencari Tie Duong. Ingin tanya isi video. Tapi Tie Duong jelas tidak akan kasih tahu dia. Karena tujuan dia adalah uang. Sejak Hoingya mati, dia sendirian menjaga anak kecil. Jadi uang sangat penting bagi dia. Di sisi lain, Puong Chin khawatir mencari ke wakil kota, untuk membuat rencana. Wakil kota mengancam dia. Jika mempengaruhi keselamatan dan kepentingannya. Puong Chin tidak punya pilihan lain. Besok, dia datang ke sini untuk mengecek. Melihat air terjun akan meledak. Dia muncul ide datang ke sini untuk ambil bahan meledak. Lalu pulang ke rumah dan bagi menjadi dua. Lalu menyetir ke bangunan yang belum selesai. Ini adalah tempat simpan semua uang punya dia. Puong Chin bakar sesuatu. Hitung dalam sini ada banyak uang. Saat itu Tie Duong menelepon. Puong Chin buka tas dan masukin uang. Setelah itu pergi ke tempat janjian. Dia bersembunyi di sudut.
Menunggu Tie Duong hitung uang dan pergi. Dia langsung aktifkan di ponsel dia. Langsung mati di jalan. Tapi ada yang dia tidak tahu. Adegan ini telah terlihat oleh Tie Fu dan Man Xie. Berdiri di tempat gelap dan melihat semua. Karena ketahuan jadi kedua langsung kabur. Tinggalkan Puong Chin masih bingung. Berdiri diam seperti hilang nyawa. Hasilnya Tie Duong mati seperti itu. Dia juga sudah berpikir ke situ. Kasih tahu anak jika dia tidak pulang. Bawa video ini. Bukti kasih ke Tie Fu. Tie Fu pulang ke rumah Man Xie dan mencoba lihat isi video. Di dalam video Hoang Nia sedang rekam Chin Puong. Saat dia sedang menerima uang. Dan wakil kota Duong dalam video adalah orang yang bantu mereka. Di akhir video. Adegan ayah Tie Fu dibunuh oleh sahabat. Jadi ayah Tie Fu ingin laporkan mereka. Hoang Nia dan Chin Puong ingin hentikan. Jadi kasih uang 200 juta buat Fan Luong. Tapi dia tetap menolak. Ketika kedua pihak sedang berantem. Puong Chin dorong Fan Luong ke bawah. Lalu nyalakan mesin semen kubur hidup ayah Tie Fu. Dan sisi lain. Polisi juga temukan asal bahan peledak. Polisi datang ke lokasi konstruksi. Setelah tahu Puong Chin ada kemari. Mereka langsung datang ke rumah dia. Tapi Puong Chin berani. Bawa bahan meledak buat polisi lihat. Dan bilang dia ingin siapkan bahan ini ingin pulang ke kampung cari ikan. Dia belum pergi polisi sudah datang. Dengan trik ini membuat bukti palsu. Perlahan jawab semua pertanyaan. Lalu Puong Chin juga. Arahkan polisi ke Man Xie. Dia keluarkan berita dia dapat tentang Man Xie. Dan bilang orang itu bermasalah. Dan dorong polisi untuk. Tie Fu adalah pembunuh Hoang Nia. Karena dia tahu orang itu telah bunuh ayah. Jadi bunuh untuk balas dendam. Lalu juga salahkan pacar dia. Jelas Man Xie bantu dia. Satu orang adalah pembunuh. Satu orang sangat lembut. Apakah polisi akan percaya sama siapa? Tapi, sepertinya polisi Do masih curiga dengan Puong Chin. Pada saat ini Kapten Liu bilang, dia ingin tangkap ikan besar. Sepertinya Kapten merasakan. Di belakang Puong Chin ada yang bantu dia. Ambil alasan ulang tahun. Puong Chin menelepon Tie Fu ingin dia ke rumah. Tie Fu langsung setuju. Tidak tahu karena kekuatan hati atau kasihan. Puong Chin sudah melihat Tie Fu seperti keluarga sendiri. Ingin selesaikan soal ini dengan damai. Tapi dia baru selesai omong. Tie Fu masih marah. Pegang pisau kemari. Ingin balas dendam untuk ayah dia. Membuat Puong Chin sangat marah. Pecahkan gelas membuat Tie Fu pingsan. Kebetulan saat ini. Polisi menemukan lokasi Man Xie. Langsung mau tangkap. Tapi karena dia mengerti tempat ini. Man Xie telah lolos dari polisi. Melihat Tie Fu tidak angkat. Man Xie mengerti ada yang telah terjadi pada dia. Lalu menelepon Puong Chin. Ingin menggunakan video itu untuk selamatkan Tie Fu. Dia langsung setuju. Besok Puong Chin bawa Tie Fu ke tempat akan dihancurkan ini. Dengan cepat Man Xie muncul. Tapi dia tidak bawa video. Dia berbohong dia taruh di sebelah suruh Tie Fu pergi ambil. Dia sendiri dia akan ganti untuknya. Awal Puong Chin tidak setuju. Tapi di bawah sikap keras Man Xie. Dia hanya bisa setuju dengannya. Tie Fu lari cepat mau ambil USB. Puong Chin hanya kasih dia waktu 5 menit. Adalah waktu tempat itu akan meledak. Tapi sudah lebih dari 5 menit. Tie Fu tidak temukan apa di sepeda, seperti kata-kata Man Xie. Sebenarnya USB tidak ada. Dan Man Xie sudah kasih ke polisi. Sendiri dia ingin mati untuk Tie Fu bisa hidup. Melihat waktu meledak sudah dekat. Puong Chin khawatir ingin pergi dari situ. Tapi Man Xie tidak biarkan dia pergi. Waktu sudah berakhir. Suara meledak gede dari atas. Lalu air terjunnya runtuh. Membuat mereka berdua mati di dalam sana.
Tiefu melihat di luar merasa sangat sedih. Hasil untuk penjahat adalah kubur. Dan orang di belakang Puong Chin sudah ditangkap juga. Semua demi video itu. Ini adalah bukti untuk penjahat. Selalu ada moralitas.